Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa man sara ala nahjihi faqtiktafa wa ba'd. Hadirin hadirat para jamaah rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan tema tentang kebutuhan hati yang sudah kita bahas. Poin pertama yaitu wiqayatuhu min madakhil syaitan. Kita jaga hati kita ini dari segala macam pintu-pintu syaitan yang sudah kita bahas. Yang utama ada 14 pintu. Yang kedua yaitu takhliyatuhu anil muhlikat. Kita jauhkan, kita bersihkan dari segala hal yang bisa merusak, membinasakan hati kita. Yang utama ada 6 hal yang sudah kita bahas. Kemudian kebutuhan yang ketiga taghdhiyatuhu bitawamisilah billah, memberikan menu makanan kepada hati dengan selalu terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 3 sarana, yaitu dengan berzikir, kemudian dengan bersyukur, dan dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Sampailah kita pada poin keempat, kebutuhan hati yang paling inti, ilaju maradihi, mengobati penyakitnya. Bagaimana cara kita mengobati penyakit hati ini? Yang pertama yaitu an-nadharu ilal illati allati fi nafsihi, mendiagnosa, melihat, mencermati pada aib ataupun kesalahan yang ada pada dirinya, pada diri kita masing-masing. Dari 14 pintu masuknya setan ke dalam hati ini, kira-kira yang lebih rawan pintu yang mana? Itu harus kita identifikasi. Dari 6 faktor yang bisa merusak hati ini, kira-kira mana yang paling dominan? Sebagaimana kalau kita mengalami penyakit fisik, pada saat kita berobat ke dokter, walaupun dokter spesialis, tetap memerlukan data, apakah lewat wawancara dengan pasiennya atau data laboratorium atau data yang lainnya untuk memastikan kira-kira penyakit yang diderita oleh pasien ini apa yang lebih tepat, supaya penanganannya juga tepat. Kalau diagnosanya salah, penanganannya salah, nanti bisa semakin fatal. Nah, kurang lebih seperti itulah. Dari segala macam pintu-pintu yang bisa dimasuki oleh setan, mulai daripada hasad, kemudian antusias terhadap dunia, kemudian marah, keras kepala, suka berdandan, kenyang, suka mengharapkan apa yang ada pada orang lain, terburu-buru, tidak tabayun ataupun tidak check and recheck, ya, tidak memastikan kabar tapi langsung memvonis, kemudian cinta harta, kedudukan, dan juga popularitas, mengkondisikan orang awam untuk berta'assub atau fanatis, suudzon, kemudian tidak memiliki kasih sayang ataupun suka mencari-cari aib orang lain. Nah, ini kira-kira kita dominan yang mana? Kalau kita memiliki dominan
dalam hal yang kaitannya dengan tomak ataupun suka mengharapkan apa yang dimiliki oleh orang lain, maka bagaimana kita berusaha supaya kita menghias diri kita ini dengan sifat qanaah, tidak berambisi pada apa yang ada pada orang lain. Dan begitu pula seterusnya ya. Jadi intinya adalah kita berusaha mencari celah. Bagaimana supaya kita tahu bahwa diri kita ini punya kesalahan? Para ulama memberikan solusinya. Di antaranya Ibnu Qudamah dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin memberikan pesan supaya kita mendapat bimbingan dari guru, dari seorang guru. Dari guru itulah kita mengetahui kesalahan kita di titik ini, kekurangan kita di titik itu. Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengeluh tentang persoalan buruknya hafalannya yang beliau gambarkan dalam sebuah syair, mengadu kepada gurunya. Beliau walaupun seorang alim, punya guru juga yang banyak, maka curhat beliau kepada gurunya. Salah seorang gurunya namanya Imam Waqi'. Syakautu ila Waqi' an su'i hifdzi. Aku pernah mengadu kepada Syekh Waqi' tentang buruknya hafalanku, yang sebelumnya mudah menghafal dan sulit hilangnya, sekarang susah menghafal, gampang hilang. Kira-kira apa permasalahannya? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka beliau memberikan nasihat kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Wa arsyadani ila tarkil ma'asi wa alam innal ilma nur. Ketahuilah bahwasanya ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Cahaya Allah itu tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Nah, rupanya itu faktor penyebab beliau buruk dalam hafalan. Maka beliau bermuhasabah, evaluasi apa kira-kira kemaksiatan yang beliau lakukan sebelumnya. Dan ternyata kemaksiatannya itu bukan yang fatal. Kemaksiatannya disebutkan adalah ya tanpa sengaja melihat betis seorang wanita. Dan beliau tidak menikmatinya langsung, ya memalingkan dah. Jadi seperti itu sudah membekas dan memberikan dampak ya kepada seorang yang memang betul-betul alim dan lurus. Setitik noda saja sudah memberikan efek yang demikian fatal ya. Kalau barangkali kita sudah sekian banyak melakukan maksiat tapi tidak berdampak, nah ini hati-hati ya, karena mungkin sudah kebal ya, dengan peringatan-peringatan yang seperti itu. Nah ini contoh bahwasanya supaya kita bisa mengidentifikasi kekurangan kita perlu bimbingan seorang guru. Kalau tidak ada guru, maka kita perlu bimbingan kawan-kawan kita. Ada hadis Nabi yang mengatakan al-mu'minu bir'atu akhihi. Seorang mukmin itu cermin untuk saudaranya. Kita tahu kalau di wajah kita ada noda, titik hitam. Kalau ada teman kita yang mengingatkan, atau kalau kita bercermin terlebih dahulu, ibaratnya teman itu cermin itu, kalau nggak ada cermin ya berarti teman kita bercermin, oh ya kita tahu ada noda, kemudian kita hilangkan. Kalau tidak ada cermin, kita merasa percaya diri saja, padahal kita mau tampil di depan umum, nanti ditertawakan, kita nggak tahu kenapa mereka tertawa-tawa, ternyata ada noda hitam di jidat kita misalnya. Nah maka kurang lebih seperti itulah fungsi teman, memberikan nasihat, memberikan kritik, memberikan saran. Seorang teman, saudara yang baik ketika berada di depan kita menunjukkan kekurangan kita. Kamu salahnya di sini, kekurangannya di sini, di situ ya. Ketika dekat dengan kita menyampaikan kritik. Tetapi ketika jauh, ketika tidak di hadapan kita, yang disampaikan ke orang lain adalah kebaikan-kebaikan kita. Itulah seorang saudara muslim yang sebenarnya. Nah, karena sekarang zaman sudah berubah, ya dibalik.
orang yang ada di depan kita itu menunjukkan kebaikan-kebaikan kita supaya mendapatkan apresiasi dari orang yang dipuji. Kalau jauh tidak bersama dengan kita, justru yang diceritakan keburukan-keburukan kita. Nah, itulah kebalik-balik sekarang ini. Jadi dengan memiliki guru, dengan memiliki teman yang baik-baik, kita akan mendapatkan kritik, masukan dari keburukan ataupun aib-aib yang ada pada diri kita. Yang kedua, yaitu dengan cara riyadhatun nafs wa tahdhibul khuluq al-hasan. Olahraga jiwa dan melatih akhlak-akhlak yang baik. Jadi riyadhatun nafs atau dalam bahasa lainnya mujahadatun nafs. Kita berjuang bersungguh-sungguh untuk mengendalikan diri kita sendiri. Karena diri kita ini punya potensi-potensi keburukan. Ada jiwa yang disebut dengan an-nafsu al-ammarah bisu, jiwa yang selalu mengajak kepada keburukan. Itu harus dikendalikan. Kalau an-nafsu al-mutmainnah, itu yang jiwa yang memiliki ketenangan, mengajak kepada kebaikan. Yang berada di pertengahan ada nafsul lawwamah, jiwa yang memiliki protes, ya, senantiasa memiliki penyesalan ketika melakukan keburukan, kemudian dia insaf dan kembali kepada kebaikan. Nafsu ini secara pengertiannya, definisinya adalah sebuah perasaan atau emosional jiwa pada manusia yang mencondongkan kepada sesuatu yang disukainya. Jadi nafsu ini keinginan-keinginan condong kepada sesuatu yang disukai, sehingga condongnya ini baik yang sesuai dengan syariat, sehingga nafsu ini menjadi nafsu yang mutmainnah tadi, yang terpuji, dan kebalikannya ada kecondongan, kecenderungan kepada sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, yang menjadi disebut dengan nafsu lawwamah ataupun nafsu al-ammarah bisu tadi. Maka inilah yang harus kita hati-hati terhadap nafsu, syahwat, keinginan. Kalau keinginannya baik, ya itu alhamdulillah. Kita kalau makan tidak nafsu makan, ya bisa sakit. Kalau kita tidak punya etos kerja, tidak punya semangat nafsu untuk bekerja produktif, ya juga bahaya. Jadi nafsu ini kalau kecenderungannya kepada hal-hal disukai yang positif, berarti kita teruskan. Tapi kalau kepada yang negatif, maka harus kita hindari. Nah, kemudian ibarat ya, kita menghadapi kondisi jiwa kita ini memang tidak mudah. Diperlukan yang disebut dengan mujahadah. Orang-orang yang selamat dari tipu daya nafsunya itulah orang-orang yang mendapat hidayah, petunjuk dari Allah Ta'ala. Dan untuk mendapatkan petunjuk itu perlu mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan kami, maka mereka itulah yang akan mendapat petunjuk kepada kebaikan. Hidayah ini akibatnya, mujahadah ini adalah sebabnya. Mujahadah ini adalah prosesnya, hidayah ini adalah hasilnya. Jadi kalau kita menginginkan supaya memiliki akhlak-akhlak yang baik, terjauhkan dari segala macam tipu daya setan, maka harus kita lakukan riyadhatun nafs, mujahadah, berjuang untuk melatih jiwa kita supaya terbiasa melakukan hal-hal yang positif dengan mujahadah, yang kemudian dengan ma'rifatullah. Ada yang mengibaratkan ya, di antara ulama dalam perdagangan itu ma'rifatullah itu seperti uang pangkal atau modalnya.
Sedangkan aktivitas mujahadah itu seperti proses jual beli itu sendiri. Kemudian ridho Allah disebut sebagai keuntungannya. Bila perilaku baik telah terkumpul pada diri seseorang, ia akan menjadi pribadi yang matang. Jadi semuanya perlu proses ya. Tetap ada upaya-upaya menjemput hidayah itu. Tidak bisa kita pasif dalam menghadapi segala macam rintangan, terutama yang kita temanya adalah dalam menghadapi diri kita sendiri ya. Diibaratkan nafsu ini seperti binatang liar. Binatang liar ini apabila diasuh, dipelihara di rumah dengan kasih sayang, maka dia menjadi jinak. Misalnya ya berupa macan ataupun singa. Itu kan binatang liar atau binatang buas. Tapi kalau diasuh sejak kecil di rumah oleh seorang pengasuh, oleh pawangnya, maka binatang ini menjadi jinak, berteman dengan yang merawatnya, menjadi lembut, perangainya menjadi bisa diatur, bisa dikendalikan. Tetapi kalau dia dibiarkan di luar sana, wah luar biasa, dia akan merusak ya. Dia memiliki sikap ataupun kebiasaan-kebiasaan yang merusak. Maka seperti itu pula nafsu kita. Kalau dirawat dengan baik, dikendalikan menjadi lurus, tapi kalau dibiarkan liar menjadi rusak. Contoh yang lain adalah ada mengibaratkan jiwa kita itu seperti balita, anak kecil. Anak kecil yang masih netek ke ibunya, yang batas usia dalam Islam menyusui ya, menyusu ke ibunya ini 2 tahun. Dia punya hak untuk menyusu kepada ibunya 2 tahun ya. Selama belum kesusulan adiknya, silahkan dimaksimalkan waktu 2 tahun. Tapi kalau lebih dari 2 tahun anak kecil ini dibiarkan, tidak dilatih untuk terpisah dari susu ibunya, ya terus nyusu, bisa 3 tahun bahkan mungkin lebih kalau dibiarkan ya. Padahal sudah ada makanan di sana sini. Tapi kalau dilatih ya, sebelum masa sapihan itu sudah dikondisikan begini begitu, dia akan terkondisikan. Dan begitu pula kebiasaan anak kecil yang lain. Kalau zaman kita dulu ya, punya anak-anak kecil itu dikasih popok atau ini ya, kalau pampers itu baru keluar. Nah kalau sekarang ini ya mungkin cucu kita ya atau anak-anak yang baru-baru ini terus menerus 24 jam pakai pampers, sehingga susah untuk memberikan didikan mandiri kepada anak-anaknya. Nah, itulah waktu yang berbeda, yang perkembangannya berbeda antara dulu dengan sekarang ya. Jadi kalau dia anak kecil ini dilakukan pengkondisian, maka dia beralih dari ketergantungan kepada susu ibunya menjadi makanan dan minuman yang lainnya. Maka para ahli mujahadah ini akan menyikapi kenikmatan dan kelezatan duniawi itu secukupnya, mengambil apa yang ia perlukan baik dalam hal makanan, kemudian minuman, mencari nafkah maupun soal pangkat dan jabatan itu seperlunya, sesuai dengan kebutuhan, bukan semata-mata memenuhi keinginan. Selebihnya ia berusaha untuk tidak bergelimang dan terjerumus, dan inilah esensi daripada ketakwaan. Sanggup untuk mengendalikan dirinya, membatasi ya, takwa itu dari kata-kata waqayati wiqayatan, menjaga ataupun memelihara. Anta ja'al bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Engkau posisikan antara dirimu dengan azab Allah itu ada dinding pemisah, ada proteksi, supaya kita tidak mendapatkan murka dari Allah Ta'ala dengan berhati-hati dalam kehidupan yang konsekuensinya adalah kita melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan Allah. Nah teman sekalian, di samping kita mujahadah riyadhah, maka kita tahdzibun nafs, melatih jiwa kita tersebut bil khuluqil hasan, yaitu dengan akhlak-akhlak yang baik. Karena setiap akhlak yang buruk ini ada lawan katanya atau ada penyeimbangnya.
berupa kebiasaan yang baik. Misalnya ya, kita punya potensi ada 3 sifat yang buruk yang saling terkait ya, antara ujub, ghurur maupun al-kibru, takabur. Ujub bangga diri, ghurur itu tertipu, kemudian takabur ini sombong. Ini saling terkait. Maka bagaimana supaya kita menjauhi sifat-sifat tercela itu dengan tahdhibun nafs, mengendalikan, melakukan latihan. Kita latih dengan apa? Yaitu dengan sifat tawadhu, rendah hati. Kalau takabur tinggi hati, kalau tawadhu ini rendah hati. Bagaimana cara kita supaya tawadhu? Imam Ghazali memberikan 5 resep agar kita memiliki jiwa yang tawadhu. Yang pertama, kalau kita melihat orang lain yang usianya lebih muda, maka kita melihat dari sisi, oh anak ini umurnya lebih bawah dari saya, berarti kemaksiatannya lebih sedikit daripada saya yang usianya lebih tua, yang sudah beruban. Kemaksiatan saya, dosanya saya lebih banyak, dia lebih sedikit, maka kita berhusnudzon dan hormat, kasih sayang kepadanya. Yang kedua, kalau kita melihat orang yang usianya lebih senior dari kita, lebih sepuh, lebih tua, maka kita cara untuk berhusnudzon, berbaik sangka adalah, oh orang ini usianya lebih tua, pengalamannya lebih banyak, amal baiknya lebih banyak, timbangan kebaikannya lebih banyak dari saya, maka saya harus memberikan hormat kepadanya, takzim kepadanya. Nah, itu kalau berhadapan dengan yang lebih tua. Yang ketiga, kalau kita melihat orang yang misalnya kita tidak berilmu, kemudian melihat orang yang lebih berilmu, maka kita melihat dengan pandangan takzim, pandangan hormat. Oh, beliau yang lebih banyak ilmunya. Maka dalam kategori ulama, al-ulama warathul anbiya, pewaris para nabi, harus memberikan hormat. Para ulama ini memiliki kedudukan derajat tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ada level-levelnya, orang awam kafir, orang mukmin yang awam, yang paling tinggi mukmin alim. Derajat antara mukmin awam dengan mukmin alim ini kata Ibnu Abbas 700 derajat. Yang jauhnya antara satu derajat dengan yang berikutnya 500 tahun perjalanan, luar biasa. Maka saya harus hormat kepadanya, biasanya begitu ya. Yang keempat, kalau kita melihat kepada orang yang lebih sedikit ilmunya dari kita juga tidak boleh sombong. Sudut pandang yang baik adalah kita melihat bahwasanya tanggung jawab dia kepada Allah lebih sedikit daripada kita yang lebih memiliki ilmu. Hisabnya tentang ilmu lebih banyak kita daripada dia, sehingga dia lebih lolos dulu nanti masuk surga barangkali ya, karena amal baiknya lebih banyak. Dalam hal ilmu sedikit sekali hisabnya, maka dia bebas dari itu. Sedangkan kita misalnya yang lebih berilmu, lebih panjang tentang ilmunya, madza amila bi, apa yang dia manfaatkan untuk orang lain dalam ilmunya. Jangan-jangan dia menyebarkan ilmu untuk disebut sebagai orang alim yang akhirnya dia tidak riya, Allah tidak ridho, dan diseret wajahnya masuk ke neraka. Waliyadzubillah. Nah, yang terakhir, yang kelima, cara sudut pandang kita supaya tidak punya sifat sombong dan kita memiliki tawadhu. Kalau kita melihat orang kafir, kita mukmin melihat orang kafir juga sudut pandang yang positif. Ia sekarang kafir, besok bisa jadi muslim, menjadi mu'alaf. Bukankah dulu para sahabat Nabi sebelumnya juga para orang kafir ya? Mereka yang belum kenal petunjuk syariat. Umar bin Khattab yang sebelumnya sangat besar permusuhannya kepada Rasulullah, bahkan ketika mendatangi adiknya menghunuskan pedang mencari mana Muhammad mau dibunuh, tetapi beliau mendapatkan hidayah dengan lantunan surah Toha ya. Kemudian diantar kepada rumah Nabi dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bukankah beberapa banyak sahabat Wahsy misalnya yang pada masa jahiliyah dia diberikan janji oleh Hindun, istrinya Abu Sufyan, kalau kamu bisa membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi itu, maka kamu akan saya bebaskan. Wah,
betapa semangatnya Wahsy, maka pada perang Uhud dia mencari celah dan melemparkan tombak dan kena dadanya Hamzah, kemudian syahid, dan setelah syahid itulah Wahsy merobek jantungnya Hamzah dan mengambilnya, menyerahkan kepada Hindul ini. Nah, itulah ya betapa kafirnya, tetapi pada saatnya nanti Wahsy masuk Islam dan sebagai tebusan Islamnya itu dia semangat dan berhasil membunuh Nabi palsu Musailamah al-Kadzab pada saatnya nanti, menebus kesalahannya masa lalu. Ketika masih sama dengan Nabi itu, sampai Nabi tidak sanggup ya, wahai Wahsy, kata Nabi, kalau aku di sini kamu tolong jangan berhadapan dengan aku, kata Nabi. Tidak tego ya, karena ketika melihat wajah Wahsy itu yang teringat adalah pamannya yang syahid itu. Beliau nggak benci, tetapi ya supaya mengkondisikan hatinya sehingga disuruh untuk pergi. Tapi dia adalah sahabat, Wahsy adalah sahabat yang baik akhirnya. Pada akhirnya ya, beberapa tabi'in yang sebelumnya ya, orang-orang yang bergelimang dalam maksiat kemudian mereka mendapat petunjuk dalam kebaikan. Orang-orang yang kafir sekarang nanti sore bisa jadi muslim, besok bisa jadi mu'alaf dan lebih bagus kontribusinya kepada Islam daripada kita. Jadi sudut pandangnya yang positif. Ketika orang yang berhadapan dengan kita ahlul maksiat atau yang banyak berbuat kemaksiatan, kita juga berbaik sangka. Siapa tahu nanti malam dia bertobat dan dia baik dalam tobatnya dan jauh melebihi kualitas keislamannya daripada kita. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita evaluasi dalam diri kita, sehingga Ibnu Qayyim memberikan pesan yang sangat bagus kepada kita semuanya ya. Beliau katakan begini, idza fatahallahu 'alaika baba siyam fala tandur lil muftiri nadhar istirad. Kalau engkau dimudahkan Allah Ta'ala untuk melakukan puasa sunnah, maka jangan melihat orang yang tidak puasa dengan pandangan yang merendahkan. Wa idza fatahallahu 'alaika babal qiyam fala tandur lin-na'imin nasratal ijra. Kalau engkau dimudahkan bangun sholat malam, jangan melihat orang lain yang tertidur, yang enggak sholat malam itu dengan pandangan yang merendahkan. Wa idza fatahallahu 'alaika babal jihad fala tandur lil-qa'idin nasratal ijra. Kalau Allah memudahkan engkau melakukan jihad fisabilillah, maka jangan melihat orang yang tidak bepergian jihad itu dengan pandangan yang merendahkan. Farubba muftirin waruba naimin waruba qaitin aqrabu minallahi minka. Boleh jadi orang yang tidak puasa, orang yang tidak bangun malam, orang yang tidak berangkat jihad itu justru lebih dekat dengan Allah daripada dirimu. Karena kita tidak tahu amal-amal yang mereka lakukan di rumah yang kita tidak tahu seperti apa. Maka jangan sampai kita punya prediksi ataupun asumsi kita lebih baik dari orang lain. Allah lebih suka kepada pendosa yang bertaubat, yang merasa dirinya hina dan bertaubat dengan taubat dan nasuha, daripada orang alim, orang soleh yang merasa dirinya lebih baik, lebih soleh daripada orang lain. Yang dengan itulah justru menghalangi dia untuk mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala dan mendapatkan istiqomah. Itulah peringatan bagi kita semuanya ya, selalu untuk berusaha memperbaiki diri kita, walaupun kita tidak boleh merasa lebih baik daripada orang lain. Kita melihat dari sudut pandang yang positif. Ketika kita keluar rumah, keluar pagar itu melihat kanan kiri tetangga sekitar dengan pandangan dia lebih baik dari saya, dia lebih soleh dari saya, dia lebih banyak kontribusinya dalam hal amal-amal Islami daripada saya, sehingga kita terus bekejar ataupun munafasa ataupun berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Fastabiqul khairat. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Monggo barangkali ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan, kami persilahkan. Kalau menghitungnya itu untuk muhasabah, evaluasi boleh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Kita diperintahkan untuk bertakwa dan hendaklah setiap jiwa memperhitungkan apa yang sudah dia persiapkan untuk menghadapi hari esok di akhirat yaumul hisab nanti. Yang sudah kita kerjakan apakah sudah baik, kebaikannya banyak ataukah sedikit ya, kata Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu.
wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Boleh kalau kita hitung ya, kita evaluasi Ramadan yang lalu, kira-kira kita sebulan itu khatam Al-Quran berapa kali? Oh, baru 1 kali. Maka kita berniat untuk Ramadan ini 2 kali. Nah, itu boleh untuk perbaikan ke depannya. Yang tidak boleh itu adalah kalau kita mengingat-ingat perbuatan baik kita yang pernah kita lakukan, terutama kepada sesama manusia. Jadi kita mengingat-ingat kebaikan yang sudah pernah kita lakukan kepada sesama manusia. Kenapa tidak boleh? Karena itu akan membuat kita merasa memberi jasa kepadanya. Yang itu membuat kita merasa lebih baik tadi. Dia yang sudah sering saya kasih seperti dulu kisah tentang Abu Bakar yang saat marah karena ketika Aisyah difitnah melakukan perbuatan serong dengan seorang sahabat, maka yang saat itu keponakannya sendiri yang sudah sering dikasih bantuan, yang sudah selalu diberi kebutuhan ya dipenuhi, itu malah berpihak kepada isu yang tidak bertanggung jawab yang dilakukan orang-orang munafik, bukan berpihak kepada Aisyah yang merupakan sepupunya sendiri. Itu kan faktor manusiawi, tapi akhirnya Abu Bakar menjadi insaf karena diberikan teguran Allah Ta'ala di surat An-Nur itu ya. Nah, itu contoh mengingat-ingat hal-hal yang sudah diberikan kepada orang lain itu tidak boleh. Yang harusnya adalah kita harus segera melupakannya. Kata Allah Ta'ala di surat Al-Insan menggambarkan tentang kedermawanan Ali bersama keluarganya ketika puasa nadar, kemudian pada saat mau berbuka yang sederhana sekali, hanya roti dan air saja. Kemudian hari pertama ada anak yatim, hari kedua orang miskin, hari ketiga tawanan perang, rotinya dikasihkan kepada orang-orang yang lebih butuh ini dan mereka hanya berbuka dengan air. Maka Allah memberikan semacam sanjungan, pujian kepada keluarga ini ya, bahwasanya keluarga ini adalah melakukan wafa ataupun setia atau dengan nadarnya berpuasa, kemudian di sela-sela itu memberikan kalimat innama nut'imukum liwajhillah, kami memberikan makanan itu semata-mata ridha Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukur, tidak mengharapkan balasan dari orang yang diberi dan juga tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Ya kita beri, kita berinfak itu kan karena perintah Allah. Kita memberikan sedekah kepada orang karena perintah Allah. Kalau orang itu tidak menyampaikan apresiasi, itu urusan dia dengan Allah. Tidak kita ungkit-ungkit, yang justru dengan mengungkit itu akan bisa membuat hilang pahala daripada sedekah infak yang telah kita alokasikan. Allah alam bisawab, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.